Hai PLNers dan Electrician, semangat pagi, salam transformasi PLN. Dan dalam hari-hari ini tentunya dengan edisi Casual Day, saat ini PLN di setiap hari Rabu kami semuanya menggunakan Casual Day dengan semangat baru, semangat transformasi PLN. Dan tentunya ada sebuah kerinduan dari kami PLN Unit Induk Wilayah Sulu Tenggo untuk membagikan knowledge capturing, pengalaman kami, lesson learn kami dalam sebuah program yang pertama, strategi pengelolaan Project Management Officer dalam program Richard to Revitalization. Dan saya tidak sendiri, saya bersama orang-orang yang luar biasa dari Departemen Aset, tentunya dari Subbidang Aset. Ada PLT MSP Aset, Pak Adi Sulistyo. Ada seorang milenial yang juga luar biasa, yaitu Claudio Wirot, dan ada juga Rio Kurniawan. Dan seperti apa perjalanannya? Yuk kita saksikan bagaimana program Richard to Revitalization. Richard to Revitalization dalam PLN Sulu Tenggo membangun, menjadikan sebuah semangat yang nanti akan kami sharingkan lebih dalam. Nah, Electrician, di belakang saya ada sebuah semangat yang dicanangkan oleh manajemen unit Induk Wilayah Sulu Tenggo di bawah kepemimpinan Pak Leo Basuki sebagai General Manager Unit Induk Wilayah Sulu Tenggo. Nah, perjalanan ini menjadi sebuah perjalanan yang menarik dan panjang karena kami menyiapkannya hampir sekitar 7-8 bulan dalam sebuah program bernama Richard to Revitalization. Nah, Richard to Revitalization ini ada kaitannya dengan semangat kami untuk terus mendukung program transformasi PLN. Sama-sama kita ketahui bahwa hari-hari ini PLN menggelorakan sebuah semangat baru, aspirasi baru. Tentunya aspirasi ini dirangkum dari aspirasi masyarakat bahwa kerinduan PLN di transformasi 2020 sampai 2024 adalah menjadi perusahaan terkemuka di Asia Tenggara dan menjadi pilihan nomor 1 solusi energi. Dan tentunya untuk mewujudkan itu ada 4 aspirasi, ada lean, ada green, ada inovatif, dan ada customer focus. Dan tentunya PLN Unit Induk Wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo mempunyai sebuah tanggung jawab untuk melistriki dan menjaga keandalan pasokan tenaga listrik serta melayani di ujung-ujung tombak pelayanan pelanggan. Dan tentunya program Richard to Revitalization ini adalah dalam upaya untuk meningkatkan customer focus, meningkatkan pengalaman para customer kami yang datang dan ingin dilayani dalam pelayanan-pelayanan untuk memperoleh produk dan pelayanan PLN. Lalu apa yang menjadi sebuah inspirasi kenapa program ini dinamakan Richard to Revitalization? Ya, tentunya sama-sama kita ketahui dengan hadirnya Departemen Aset, tentunya proses ini akan menjadi sebuah semangat baru untuk menata aset-aset kita. Sama-sama kita ketahui bagaimana PLN tentunya punya aset yang sangat luar biasa, termasuk salah satunya adalah PLN Unit Induk Wilayah Sulu Tenggo. Dan kami ingin merecharge. Recharge adalah sebuah semangat baru. Sebetulnya semangat ini untuk terus melakukan pemeliharaan pendayagunaan aset properti. Tentunya semangat ini sebetulnya sudah ada, tetapi dipertajam lagi atau lebih fokus lagi. Nah, Richard to Revitalization ini akan kami mulai dari kantor wilayah Unit Induk Wilayah Sulu Tenggo. Ada beberapa proses yang kami bagi menjadi 5 klaster, dan 5 klaster ini tentunya mempunyai sebuah makna dalam proses renovasi yang akan dilakukan. Pak Adi, Mas Claudio, dan Mas Rio akan menceritakan tahapan-tahapan detail bagaimana mulai dari tahapan perencanaan anggaran sampai dengan dimulai proses tersebut masuk ke dalam tahapan-tahapan yang lebih detail, yaitu bagaimana membuat term of reference, lalu membuat RAB, dan kita juga menyiapkan gambar DED, Detail Engineering Diagram. Nah, setelah kita mampu membuat Detail Engineering Diagram,
maka tentunya RAP akan semakin spesifik, sehingga ini akan memudahkan setiap proses pelaksanaan dari setiap user yang nantinya akan dijadikan sebuah proses harga perkiraan engineering di pejabat perencana pengadaan, dan pada akhirnya akan terdapat sebuah harga perkiraan satuan di pejabat pelaksana pengadaan. Nah, tentunya dalam hari-hari ini kami sebagai manajemen unit induk wilayah Sulu Tenggo berkomitmen untuk melaksanakan proses Richard Revitalization ini dengan prinsip good corporate governance. Karena salah satu hal yang dipesankan oleh Direktur Utama adalah bagaimana kita membangun sebuah tataran proses di setiap lini dengan berfokus kepada mitigasi risiko. Nah, tentunya dengan proses yang dilakukan sedemikian rupa, harapannya prosesnya nanti akan mendapatkan sebuah nilai manfaat sesuai dengan prinsip PLN value for money, dan pada akhirnya proses tersebut bisa dinikmati oleh setiap pihak di dalam pemanfaatan fasilitas yang direvitalisasi. Nah, electrician clustering yang dilakukan oleh PLN unit induk wilayah Sulu Tenggo terdiri dari clustering office di bagian luar. Yang kedua adalah project management office untuk clustering open space working, di mana tentunya hari-hari ini kita mengetahui bahwa open space working tentunya menjadi sebuah kekuatan untuk menunjukkan gairah baru yang kita kenal. Mungkin para milenial akan sangat terbiasa bekerja di open space working, dan tentunya di dalam proses ini kita harus merancang sesuai dengan keadaan yang tentunya cukup berbeda dengan adanya pandemi COVID-19, sehingga secara struktur lebih dibuat memperhatikan setiap protokol kesehatan yang ada. Tujuan dari open space working ini adalah bagaimana peningkatan produktivitas, lalu tidak adanya proses yang terkotak-kotak akan menjadikan seluruh bagian perjalanan peningkatan engagement dan produktivitas pegawai PLN ini, PLN Sulu Tenggo khususnya, menjadi suatu hal yang sangat diperhatikan oleh manajemen. Oleh karena itu kami memanfaatkan survei engagement employee survey, dan sebagaimana kita ketahui bahwa survei engagement employee survey ini adalah bagian untuk melihat seberapa engaged, seberapa puas, dan seberapa loyal para pegawai ini, termasuk di dalamnya melihat sarana prasarana yang ada. Nah, cluster yang berikutnya, yang ketiga adalah kami membangun selain cluster open space working, kami membangun cluster yang mencerminkan bagaimana menggerakkan animo pegawai untuk menyalurkan hobinya. Kami menyiapkan sebuah room ya fitness, dan ada room studio dan komunikasi. Hari-hari ini terbiasa tentunya dengan pelaksanaan podcast, dengan pelaksanaan siaran live streaming, dan tentunya kami membutuhkan proses tersebut. Nah, clustering yang kelima tentunya adalah sarana fisik yang sifatnya adalah bisa menunjukkan sebuah nilai-nilai budaya akhlak. Kami menyiapkan tataran-tataran seperti kantin, seperti tempat-tempat yang menunjukkan gedung PLN unit wilayah Sulu Tenggo mempunyai karakteristik, yaitu adalah menggunakan atau menampilkan kearifan lokal serta menampilkan nilai-nilai akhlak sebagai sebuah tataran nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi oleh setiap pegawai. Nah, electrician kita akan melihat salah satu contoh open space working. Mengapa di sini ada sebuah papan yang menceritakan dan mempublikasikan sebuah harapan, atau yang dikenal mengutip dari kalimat yang disampaikan oleh General Manager Unit Induk Wilayah Sulu Tenggo, Pak Leo Basuki, yaitu manajemen hobi. Kalau kita lihat, ini adalah sebuah desain yang secara khusus dibuat untuk mencerminkan nilai-nilai akhlak dan mencerminkan bagaimana kekompakan, kebersamaan, kolaboratif di dalam bekerja, sehingga tidak ada lagi sekat-sekat yang ada. Dan proses ini nanti akan dijelaskan secara detail bagaimana sih perencanaan anggarannya, bagaimana sih membuat TOR yang tentunya TOR itu komprehensif dan RAB-nya berdasarkan gambar detail engineer diagram. Perjalanannya membutuhkan sebuah diskusi panjang yang di dalam prosesnya kita juga melibatkan para
expert ya dalam proses perencanaan, baik perubahan struktur gedung secara sipil, secara kontennya ya, dan ruangan-ruangan yang nanti akan kita sama-sama lihat bagaimana ada ruangan rapat yang dikombinasikan dengan suasana alam yang menciptakan satu kondisi, menceritakan satu kearifan lokal, bagaimana Minahasa ini kaya juga dengan keindahan alam yang luar biasa. Yang kedua adalah menciptakan satu semangat baru, bagaimana Pak Adi, Mas Claudio dan Mas Rio akan membuat suatu hal yang berbeda, sehingga setiap pegawai ketika melaksanakan rapat, baik itu tatap muka dalam kondisi yang tentunya kita harus patuhi protokol kesehatan, ini tetap dilaksanakan dengan kenyamanan. Dan yang terakhir nanti akan ada kantin. Kantin ini merepresentasikan, dinamakan menjadi kantin akhlak. Dan kantin akhlak ini tentunya akan dilengkapi dengan sarana dan fasilitas yang akan memberikan kenyamanan juga di dalam bekerja, sehingga suasana open space working baik di dalam maupun di luar kantor, dalam hari ini di kantin, akan memberikan sebuah pengalaman customer experience buat setiap pegawai yang akan bekerja. Nah, seperti apa pengalaman-pengalamannya? Yuk kita saksikan sharing dari teman-teman PLN Unit Induk Wilayah Sulutenggo, Pak Adi bersama tim. PLNers, dalam mewujudkan program Recharge to Revitalization, kami dari Subbidang Pengamanan dan Pendayagunaan Aset Properti menerapkan project management. Project dalam bisnis atau dalam ilmu pengetahuan biasanya didefinisikan sebagai sebuah usaha kolaboratif dan juga seringkali melibatkan penelitian ataupun desain yang direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Ini diambil dari The Definition Guide to Project Management, Knox Bastian, Financial Plan 2007. Project Management terbagi dalam 5 bagian besar. Yang pertama dimulai dari inisiasi, yang kedua planning and design, yang ketiga executing, kemudian yang keempat monitoring and controlling, dan yang kelima adalah closing. Jadi bagaimana sih project ini dimulai? Kita masuk ke dalam tahap yang pertama, yaitu inisiasi. Gagasan besar dari manajemen PT PLN Persero Unit Induk Wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo melalui program Recharge to Revitalization bertujuan untuk peningkatan produktivitas pegawai, peningkatan branding korporat, dan peningkatan customer experience. Program Recharge to Revitalization ini dimulai dari kantor Unit Induk Wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo, kemudian akan menyebar ke seluruh unit dengan semangat optimisme ke unit-unit kita yang paling depan dalam rangka peningkatan pelayanan untuk customer experience dan mendukung transformasi PLN. Tahap yang kedua adalah planning and design. Planning and design ini merupakan langkah awal dalam mewujudkan inisiasi manajemen melalui program Recharge to Revitalization. Hal yang penting untuk diperhatikan adalah ketersediaan anggaran. Berdasarkan penetapan RKAP 2020, maka kami memulai untuk melakukan tahapan planning atau perencanaan. Dalam melakukan perencanaan, awalnya terdapat beberapa kendala yang kami hadapi, terutama dalam hal terkait dengan disiplin ilmu mengenai konstruksi dan desain. Oleh karena itu, kami berkolaborasi dengan pihak yang memiliki kompetensi dalam hal tersebut. Hal ini sangat penting agar proyek ini dikerjakan dengan tepat guna, tepat mutu, dan tepat biaya, sehingga memberikan value for money bagi perusahaan. Dalam melakukan perencanaan, kami juga memperhatikan beberapa pedoman yang sudah ditetapkan oleh perusahaan, seperti Peraturan Direksi Nomor 007.P /DIR/2017 tentang pedoman identitas perusahaan dan juga panduan desain interior dan teknologi kantor.
Nah, kemudian kami memulainya dengan diskusi mengenai konsep proyek itu sendiri. Setelah itu kami ajukan kepada manajemen, dan kemudian manajemen memberikan masukan terkait dengan desain dan fungsionalitas dari bangunan untuk mendapatkan gambaran pradesain yang sudah fix. Setelah itu, semua desain yang sudah sesuai dengan konsep, maka pradesain akan dilanjutkan ke tahap penyusunan detail engineer design atau DED, dan juga rencana anggaran biaya atau RAB. Perencanaan yang detail akan mempermudah dalam tahapan selanjutnya, yaitu execution dan juga monitoring and controlling. Nah, bagaimanakah dengan detail desain pelaksanaan recharge to revitalization di kantor unit induk wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo? Ayo kita simak bersama penjelasan dari rekan saya, Saudara Claudio. Hai Electrician, salah satu faktor pendukung untuk tercapainya recharge to revitalization adalah dengan dilakukan pembangunan renovasi di kantor unit induk wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo, dan dimulai dari gate, Possatpam, dan SPKI. Bagian depan akses masuk belum dikelola dengan maksimal. Akses masuk kawasan kantor unit induk wilayah Sulu Timur perlu ditata baik dari segi fungsi maupun estetika. Saat ini Possatpam dan tempat parkir dengan fasilitas SPKLU adalah bangunan awal yang ditemukan saat pertama kali masuk. Kebutuhan untuk pelindungan pedestrian dari Possatpam sampai ke gedung 1 sama sekali belum. Oleh karena itu perlu dibuat pelindung pedestrian yang sekaligus dapat berfungsi sebagai kanopi gate untuk meningkatkan estetika dan citra perusahaan. Dalam rangka pengendalian akses tamu, penambahan fasilitas ruang tunggu tamu perlu disediakan. Pembuatan shelter SPKLU untuk memfasilitasi penggunaan kendaraan listrik dan untuk mengkampanyekan transformasi PLN Green. Renovasi Possatpam juga dilakukan untuk menyatukan dengan konsep kanopi dan gate yang akan dilaksanakan. Selanjutnya kita lanjutkan dengan gedung 1. Renovasi gedung 1 ini merupakan gedung yang digunakan untuk Aula Mesa dan kantor SPI untuk regional Sulawesi, di mana gedung ini merupakan gedung tua dan sudah lama tidak dilakukan renovasi pemeliharaan untuk dinding bagian luar gedung. Oleh karena itu, dalam rangka pemeliharaan aset, penambahan fasilitas, dan peningkatan citra dan branding perusahaan, serta peningkatan kenyamanan kerja, maka perlu dilakukan renovasi gedung 1 PT PLN Persero, unit induk wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo. Selanjutnya kita lanjutkan dengan gedung 2. Gedung 2 merupakan gedung yang digunakan untuk perencanaan dan kantor STI Regional Sulawesi, di mana gedung ini merupakan gedung tua dan sudah lama tidak dilakukan pemeliharaan untuk dinding bagian luar gedung. Oleh karena itu, dalam rangka pemeliharaan aset, penambahan fasilitas, peningkatan citra dan branding perusahaan, serta peningkatan kenyamanan kerja, maka perlu dilakukan renovasi gedung 2 kantor PT PLN Persero, unit induk wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo. Selanjutnya adalah renovasi gedung 3. Gedung 3 bidang distribusi saat ini mempunyai 2 ruangan yang cukup besar, yang bisa dimanfaatkan sebagai ruang serbaguna dan ruang kerja. Dengan adanya satu ruangan yang dipakai untuk gedung serbaguna, maka ruangan kerja dilakukan perbaikan dengan menggunakan konsep ruangan kerja kolaboratif yang dapat digunakan untuk mewadahi beberapa kegiatan di bidang distribusi dan tetap mempertimbangkan faktor efektivitas penggunaan ruangan. Daftar ruangan gedung 3 yang akan direnovasi dimulai dari pekerjaan fasad untuk menciptakan bangunan yang lebih indah dan meningkatkan citra branding perusahaan. Dilanjutkan dengan pekerjaan lobi, di mana akan direnovasi semenarik dan semodern mungkin. Yang ketiga adalah pekerjaan open space, di mana para pegawai dapat bekerja secara kolaboratif. Dan yang terakhir adalah pekerjaan aula tonsea, di mana dapat menyediakan ruang rapat yang lebih besar dan lebih bagus untuk dilaksanakan kegiatan rapat. Dan yang terakhir adalah renovasi gedung 4.
Gedung 4 merupakan gedung utama yang digunakan untuk ruang General Manager, ruang bidang SDM dan umum, ruang bidang keuangan, dan ruang bidang niaga dan pelayanan pelanggan. Sejak dibangun tahun 2012, Gedung 4 belum dilakukan perbaikan yang signifikan, baik dari sisi eksterior maupun interior. Oleh karena itu, dalam rangka pemeliharaan aset, penambahan fasilitas, peningkatan citra dan branding perusahaan, serta peningkatan kenyamanan kerja, maka perlu dilakukan renovasi Gedung 4 kantor PT PLN Persero, unit induk wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo. Daftar ruangan Gedung 4 yang akan direnovasi dimulai dari pekerjaan fasad, renovasi lobi, ruang lokon, di mana ruang ini diambil dari salah satu nama gunung di Sulawesi Utara, ruang Bunaken, di mana akan dijadikan ruang lounge, dan nama ini diambil dari salah satu taman laut terbaik di Indonesia. Dan terakhir adalah ruang fitness dan ruang podcast, di mana penyediaan sarana dan ruang olahraga, budaya, dan ruang pendukung media komunikasi dalam rangka menjaga kesehatan, memberikan sarana bagi pegawai untuk pengembangan budaya dan juga untuk mendukung program komunikasi, terutama untuk kegiatan talk show, pembuatan konten media, dan sebagainya. Jadi, Elektrisen, dari seluruh rangkaian perencanaan renovasi gedung di PT PLN Persero, unit induk wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo, kami sangat berharap kedepannya hasil dari renovasi ini dapat meningkatkan estetika dan branding perusahaan, penyediaan ruang rapat yang representatif dalam rangka menunjang customer experience, dan menambah semangat bekerja dan menciptakan happiness at work bagi semua pegawai. Nah, PLNers, saat ini saya akan membahas proses pengadaan. Salah satu hal penting dalam mencapai recharge to revitalization adalah mendapatkan pelaksanaan pekerjaan yang berkualitas dan bisa mengerjakan secara tepat mutu, waktu, dan biaya sesuai mekanisme yang diatur dalam ketentuan Perdir 022 untuk mewujudkan good corporate governance. Sebelum proses pengadaan, ada beberapa hal yang harus kami siapkan, mulai dari term of reference, RAB, DED, dan hasil pengujian struktur apabila terdapat pekerjaan konstruksi. Dokumen ini didapatkan pada tahapan planning dan desain yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kami juga memberikan masukan kepada perencana pengadaan mengenai syarat calon penyedia jasa agar mendapatkan pelaksana pekerjaan yang qualified, sehingga pekerjaan yang dilakukan memberikan value for money bagi perusahaan. Proses selanjutnya, berkas yang sudah ada kami serahkan ke perencana pengadaan untuk dijadikan RKS, HPE, dan kemudian akan dilanjutkan pada proses pengadaan barang dan jasa. Subbidang pengamanan dan pendayagunaan aset properti juga memiliki peran pada saat proses pengadaan barang dan jasa, yaitu pada saat unwashing. Kami harus menjelaskan DED secara detail, spesifikasi teknis, kebutuhan material, dan komitmen waktu yang sudah ditentukan. Dalam rangka optimalisasi waktu pelaksanaan, kami berkoordinasi secara insentif dengan penyedia jasa agar pekerjaan segera dimulai. Jadi, peran subbidang pengamanan dan pendayagunaan aset properti sangatlah penting dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang jasa dalam mewujudkan recharge to revitalization.